Kesultanan Pajang. Bagian 1, lahir dari kemelut di Kesultanan Demak. Ketika Demak berada di masa kepemimpinan Sunan Prawoto, terjadi tragedi yang mengakibatkan mangkatnya pemimpin keempat Demak tersebut. Tahun 1549 Masehi, Adipati Jipang, Arya Penangsang melakukan pembalasan dendam dengan memerintahkan pembunuhan terhadap Sunan Prawoto. Arya Penangsang juga melakukan pembunuhan terhadap Pangeran Hariri, pemimpin Kadipaten Jepara yang masih merupakan kerabat Sunan Prawoto. Kemelut di Kesultanan Demak itu membuat Adipati Pajang, Hadiwijaya, terpaksa turut campur setelah bertemu dengan Ratu Kalinyamat, istri Pangeran Hariri. Ratu Kalinyamat, saudara dari Sunan Prawoto, menjanjikan tahta Demak kepada Hadiwijaya jika bisa menyingkirkan Arya Penangsang. Posisi Hadiwijaya yang merupakan anak menantu membuatnya enggan melawan langsung Arya Penangsang yang masih kerabat dari Istana Demak. Namun, atas bantuan Ki Gede Pemanahan dan Ki Panjawi, Hadiwijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Atas jasa-jasa kedua sahabatnya, Hadiwijaya menghadiahkan hutan Mentau kepada Ki Gede Pemanahan dan Pati kepada Ki Panjawi. Setelah masalah Arya Penangsang selesai, maka Hadiwijaya berhak atas tahta Demak. Namun, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pajang. Setelah itu, berdirilah Kesultanan Pajang yang dipimpin oleh Sultan Hadiwijaya. Dalam beberapa catatan menyebutkan bahwa Sultan Hadiwijaya dilantik oleh Sunan Giri. Masa-masa peralihan dari Demak ke Pajang ini menandai sebuah era baru, yaitu meninggalkan tradisi kerajaan Islam pesisir yang maritim ke pedalaman yang agraris. Tetapi, sejarah juga masih mencatat bahwa dari kekuasaan Pajang hingga ke Mataram kelak, masih memiliki armada laut yang mumpuni untuk mengendalikan perairan di Laut Utara Jawa. Kota-kota pelabuhan masih berdiri sebagai pusat militer angkatan laut sekaligus perdagangan, seperti Surabaya, Tuban, Jepara, Pekalongan, dan Tegal. Pajang sendiri merupakan sebuah kota yang sebelumnya menjadi lumbung beras bagi Demak. Sultan Hadiwijaya sepertinya sedang merancang konsep kekuasaan yang bertumpu pada maritim dan agraris, sebagaimana Majapahit dan Demak melakukannya. Berkuasanya Sultan Hadiwijaya tidak serta-merta mewarisi kekuasaan Demak yang membentang hingga bagian timur Jawa. Para pemimpin bekas wilayah kekuasaan Demak di Jawa bagian timur tidak mengakui kekuasaan Sultan Hadiwijaya. Setelah melalui mediasi oleh Sunan Prapen, para pemimpin di Jawa bagian timur akhirnya mengakui kekuasaan Sultan Hadiwijaya dan menyatakan diri tunduk di bawah Kesultanan Pajang. Pindahnya kekuasaan ke bagian pedalaman, maka agama Islam pun menyebar semakin merata di pedalaman Jawa. Salah satu ulama yang banyak berjasa menyebarkan Islam di bagian pedalaman Jawa Tengah adalah Sunan Tembayat. Hingga sekarang makam Sunan Tembayat yang berada di Klaten masih sering dikunjungi para peziarah. Makam Sunan Tembayat mencerminkan arsitektur yang telah berkembang dari zaman Demak dan sebelumnya di Jawa bagian timur. Hal ini mencerminkan merembesnya sebagian kebudayaan pesisir ke masyarakat agraris. Di tempat lainnya, di kaki Merapi yang sekarang bernama Jatinom, terdapat sebuah perayaan yang disebut dengan Angkawiyu. Perayaan tahunan ini bersifat religius. Angkawiyu sendiri berasal dari istilah Yakawiyu, salah satu sifat Allah yang artinya adalah Maha Kuat. Sultan Hadiwijaya menaruh perhatian besar pada sastra yang bercorak Islam. Pada masa kekuasaannya, seorang pangeran yang bernama Karanggayam menulis sebuah sajak niti Sruti. Sajak ini memuat nilai-nilai moralis tentang pandangan hidup berdasarkan agama Islam. Pangeran Karanggayam kemudian mendapatkan julukan Pujangga Pajang atas karya-karya sastranya yang masyhur pada masa itu. Di masa kekuasaannya, Sultan Hadiwijaya berhasil membangun Pajang sebagai kesultanan yang kuat secara politik, militer, ekonomi, sekaligus pusat penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa bagian tengah.